Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, tema ibadah kita pada hari ini adalah Yesus Raja yang sejati. Melalui tema tersebut, kita belajar untuk hidup dalam otoritas Tuhan Yesus. Kesediaan Tuhan Yesus dalam menghadirkan pemerintahan Allah yang menghadirkan kebenaran dengan mengutamakan welas asih dan dalam kesediaan untuk melayani. Meski kita tahu bahwa hidup dalam pemerintahan Allah bisa membawa kita berada dalam situasi yang ditolak dan dimusuhi oleh orang banyak, karena kita dianggap beda atau bahkan aneh. Untuk itu jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan hati, berhimpun bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, merayakan Tuhan Yesus yang adalah Raja kehidupan, yang telah memerintah kita dengan welas asih dan dalam kesediaan melayani. Kiranya kita semua terberkati. Ibadah pada hari ini, Minggu 21 November 2021, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Raditya Wisnu Pratama dari Gereja Kristen Jawa, Karangdowo, Klaten. Mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan bersama bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 64, bait 1 sampai dengan 3, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Yeah.
Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beribadah, dan marilah di ibadah ini kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak Ibu saudara-saudara, salam sejahtera dan selamat pagi. Tema pada ibadah saat ini adalah Yesus Raja yang sejati. Melalui tema tersebut, kita belajar untuk dapat hidup dalam otoritas Tuhan Yesus. Jadi kita diajak untuk memiliki kesediaan dan kesetiaan di dalam kita mengikuti otoritas Tuhan Yesus. Kita meyakini kesediaan Tuhan Yesus dalam menghadirkan pemerintahan Allah yang menghadirkan kebenaran dengan mengutamakan welas asih, dan dalam kesediaan untuk melayani, meski kita tahu bahwa hidup dalam pemerintahan Allah bisa membawa kita berada dalam situasi yang ditolak dan dimusuhi oleh banyak orang, karena kita bisa dianggap berbeda, dianggap melawan mereka, dianggap memusuhi mereka, atau juga bisa dianggap aneh. Untuk itu, mari kita persiapkan hati, berhimpun bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, merayakan Tuhan Yesus yang adalah Raja kehidupan, yang telah memerintah kita dengan welas asih dan dalam kesediaan untuk melayani. Kiranya kita semua terberkati. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah kami, Tuhan mengasihi kami dan juga Tuhan menghendaki kami untuk mengasihi hidup kami dan sesama. Tuhan menolong kami, Tuhan mengampuni kami, Tuhan memulihkan kehidupan kami, dan Tuhan juga berkenan untuk kami juga menolong, mengampuni, memulihkan hidup kami dan hidup sesama kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami masih egois, dan seringkali kami masih mementingkan diri kami sendiri, sehingga di kehidupan setiap hari yang kami jalani, kami masih lebih mementingkan apa yang menjadi keinginan kami, sehingga akhirnya kami menjadi egois dan tidak peduli dengan sekitar kami, dengan sesama kami, dan juga dengan kepemerintahan yang ada di negeri ini. Di ibadah ini kami sadar sepenuhnya akan kerapuhan kami. Di hadapan Tuhan kami ungkapkan semua itu. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni, memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ungkapkan pengakuan kita, pengakuan dosa kita melalui nyanyian NKB 17 bait pertama dan kedua.
agunglah kasih Allahku. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri dan kita akan menyambut berita anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 150, bait yang keempat, bait yang pertama, bait yang keempat, bait yang kelima, dan bait yang keenam. Tiap hari bergembira. Tiap hari bergembira ku membaca Alkitab, Juru Selamat yang setia jadi kawanku tetap. Bukan orang yang berdosa diterima Tuhanku, dan mereka yang bertobat diampuninya penuh. Tuhan Yesus Sang Gembala yang menuntun domba-Nya masuk kerajaan Allah yang penuh karunia. Ku membaca tiap hari dalam kitab yang kudus, dan semakin ku sadari pengasihan penebus. Kita sambut sabda Allah, mari kita berdoa.
Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk berkat penyertaan di kehidupan kami. Dan terima kasih karena kami tetap dapat beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Di ibadah ini kami mohon Tuhan kiranya berkenan memberikan sabda kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 93. Mazmur 93, Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus. Ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Bacaan kedua terambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya,
Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ibadah ini secara khusus kita akan menghayati, kita akan menggumuli sabda Allah yang ada di teks Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37. Ketika saya membaca ini dan saya ulangi untuk membaca ini, tangkapan pertama saya adalah pada sebuah ungkapan yang sering saya dengar, dan mungkin Bapak Ibu jemaat di GKI Yasmin juga pernah mendengar ungkapan "asu gede menang kerai". Asu gede menang kerai. Anjing yang besar itu akan selalu menang di dalam perkelahian. Ungkapan ini mengajak kepada kita dan juga menyadarkan kepada kita bahwa di kehidupan kita seringkali yang terjadi adalah
asu gede ini melambangkan orang yang berjabatan, orang yang berpendidikan tinggi, atau juga kelompok yang berjumlah besar. Mereka orang-orang kaya, orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang berjabatan, mereka disebut dengan asu gede. Yang seringkali dalam kepentingan politis atau juga dalam kehidupan bersama, di kehidupan sosial, mereka entah salah atau benar, mereka ada di pihak yang dimenangkan atau pihak yang selalu menang. Sementara mereka yang disebut asu cilik adalah seorang ataupun juga kelompok yang bukan kumpulan dari orang kaya, bukan kumpulan dari pejabat, bukan kumpulan dari orang-orang hebat, orang-orang berpendidikan, bergelar tinggi. Mereka entah benar ataupun memang benar, mereka harus menerima untuk disalahkan dan dikalahkan. Ini yang saya lihat, tangkapan saya yang pertama ketika membaca Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Tuhan Yesus dibawa di hadapan Hanas, dibawa di hadapan Kayafas, lalu kemudian dibawa lagi di hadapan Pilatus. Dan kita tahu di sini Pilatus sendiri yang saat itu sebagai gubernur, jadi pemerintahannya masuk pemerintahan bangsa Roma. Sebenarnya juga sudah sadar akan keberadaannya, akan posisinya ketika menghadapi persidangan ini atau ketika diperhadapkan pada sebuah persidangan ini. Pilatus dikatakan juga di situ sebenarnya ingin mengembalikan lagi persidangan ini kepada bangsa Yahudi, agar bangsa Yahudi, umat Yahudi melaksanakan persidangan ini di bawah atau di dalam perundang-undangan hukum Taurat. Namun kita tahu, karena intimidasi, karena desakan orang banyak, sehingga akhirnya Pilatus sendiri juga tidak berdaya. Ayat 31 nampak sekali apa yang dikatakan Pilatus. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu, kata orang-orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Dari teks ini nampak sekali bahwa orang banyak yang telah bersekutu bersekongkol sudah bersepakat yang tidak baik bahwa Tuhan Yesus harus dihukum dan bahkan harus menerima hukuman mati. Saya mencoba membayangkan kalau Pilatus hidup di zaman kita saat ini. Data sudah dimiliki, terkumpul, jelas. Tapi yang terjadi, dia dibuat tidak nyaman, tidak tenang. Mungkin berkali-kali HP-nya ditelepon, atau juga mungkin berkali-kali HP-nya menerima WA. Dan tidak hanya itu, mungkin juga berkali-kali rumahnya didodok, digedor oleh orang-orang yang tidak dikenal. Atau mungkin ketika bepergian, perjalanannya selalu diganggu. Jadi saya membayangkan seperti itu. Sehingga akhirnya mau tidak mau Pilatus sendiri memilih jalur aman untuk mengamankan dirinya, posisinya, dan akhirnya mengikuti suara banyak
Yang kita tahu sebenarnya suara banyak itu belum tentu benar. Dan kita tahu bahwa Pilatus sebagai seorang gubernur yang diminta untuk mengadili pada saat itu, datanya sudah dimiliki. Dan kita tahu bahwa Pilatus sendiri menyatakan tidak menemukan kesalahan apapun. Kita bisa melihat peruncingan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Pilatus yang pada akhirnya Pilatus menyimpulkan bahwa dirinya tidak menemukan satupun kesalahan pada Tuhan Yesus yang menyebabkan Tuhan Yesus layak untuk dihukum. Ayat 38. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini tanggapan pertama saya. Dan tanggapan yang kedua, saya mencoba untuk mengungkapkannya dengan sebuah ungkapan dari Jawa. Sugih tanpa bondo, tigdoyo tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, kaya tanpa harta, memiliki kesaktian tanpa ilmu benda pusaka, menyerang tanpa bala pasukan, menang tanpa merendahkan. Tanggapan pertama ditujukan kepada Pilatus. Dan tanggapan kedua saya adalah saya mencoba untuk menghayati Tuhan Yesus di persidangan pada saat itu. Ucapan dan pertanyaan Pilatus kepada Tuhan Yesus adalah sebagai pancingan untuk membuat Tuhan Yesus, kalau menurut saya, emosi. Atau kemudian tertarik untuk mengeluarkan kesaktiannya, kedikdayaannya, sehingga akhirnya juga menggunakan jalan cara sebagaimana orang dunia pada saat itu berlaku atau bertindak ketika dipepet, ketika didesak, ketika terus-menerus diintimidasi. Sehingga mau nggak mau adalah melawan atau menerima. Kalau melawan kan berarti harus mempersiapkan pasukan. Ayat 33, pertanyaan Pilatus kepada Tuhan Yesus. Engkau inikah raja orang Yahudi? Di situasi pelik yang saya coba gambarkan dan coba saya bayangkan, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang eksistensi diri yang merupakan sebenarnya pancingan. Sebagai raja tentu sekecil apapun wilayahnya pasti memiliki pasukan, memiliki orang-orang dekat yang siap diperintah. Sebagai rakyat, prajurit, diperintah rajanya, itu sebuah kehormatan. Entah itu benar, entah itu nanti kalah menang ataupun juga hidup atau mati, ketika diperintah dijalani. Saya membayangkan kalau Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan ini dengan emosi, maka yang muncul adalah Tuhan Yesus menggerakkan orang di sekitarnya untuk melawan. Kalau orang Jawa, Tuhan Yesus memperlihatkan kesaktiannya seperti sebuah ungkapan ora tedas apa paluning pande. Jadi baca ora popo, terlihat hingga akhirnya orang lain kemudian sirep diam. Dan akhirnya kemudian dia yang maha kuasa. Tapi ternyata bukan itu yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan kita melihat Tuhan Yesus tidak terpancing secara eksistensi untuk memperlihatkan atau melawan dengan menandingi kekuasaan, dengan kesaktian atau dengan kedikdayaan. Ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Tuhan Yesus dengan jelas di sini menyampaikan adanya perbedaan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara dirinya dengan yang diperlihatkan oleh raja-raja atau pemerintahan pada waktu itu. Dan kita tahu kalau kita baca di Injil,
Pemerintahan yang seringkali diperlihatkan dengan memperlihatkan tangan besi. Digambarkan sebagai pemerintahan yang memperlihatkan kekejaman, kekerasan untuk terus mengamankan kekuasaannya. Di Markus 10 ayat 42, inilah pemerintahan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-besarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini yang terjadi pada umumnya pada saat itu. Pemerintahan raja-raja pada waktu itu. Bahkan mungkin juga terjadi saat ini. Pemerintah yang ada bersama dengan kita di sekitar kita juga sulit untuk melepaskan diri dari intimidasi sebuah kepentingan, bagaimana mengamankan dirinya, kelompoknya. Ya, kita melihat itu sehingga akhirnya yang terjadi adalah sulit sekali untuk dapat menegakkan, menghadirkan keadilan, kebenaran dan juga cinta kasih. Nah, Tuhan Yesus bisa kita lihat di Matius 20 ayat 28. Pemerintahannya adalah sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pemerintahan Allah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus adalah pemerintahan yang mengusung welas asih, yang memenangkan setiap orang dengan pemulihan dan pengampunan, yang mengembalikan lagi harkat dan martabat manusia dengan kesediaan diri untuk menjadi pelayan yang bermurah hati dan berendah hati. Ini pemerintahan yang diselenggarakan, dihadirkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mencoba kemudian untuk berefleksi bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat di GKI Yasmin. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara jemaat di GKI Yasmin menjumpai situasi yang hampir sama diperlihatkan oleh Pilatus, yaitu di mana kita menjumpai pemerintahan yang seharusnya berjuang memperlihatkan kebenaran untuk seluruh kehidupan, namun tidak berdaya oleh karena desakan dan intimidasi yang telah diperlihatkan oleh orang banyak. Nah, pertanyaannya adalah, lantas apakah kita akan membenci Pilatus, membenci pemerintahan kita, memusuhinya, atau kita kemudian mengangkat senjata melawan dengan kekerasan? Ketika kita menghayati Yohanes 18 ini, kita bisa belajar dan kita bisa menundukkan diri dalam pemerintahan Allah yang telah dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Bukan dengan kekerasan kita menghadapi semua itu. Sebab perlu kita yakini, kekerasan akan selalu beranakan kekerasan. Yang terluka pasti akan mencari cara untuk membalas melukai. Nah, saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara jemaat di GKI Yasmin tidak terpancing untuk menempuh cara-cara duniawi, yaitu menggunakan cara-cara kekerasan sebagaimana orang lain lakukannya agar dimenangkan. Mungkin memang membutuhkan waktu yang tidak begitu sedikit. Ada sebuah proses perjuangan. Nah, minggu ini adalah minggu Kristus Raja. Kita merayakan Kristus sebagai Raja. Sebagai Raja, Kristus tidak menghadirkan pemerintahannya dengan menggunakan tangan besi, memperlihatkan kekuasaan dengan penuh kekerasan, penindasan dan kekejaman. Pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang mengedepankan welas asih, kesediaan yang melayani, yaitu tetap pada upaya-upaya untuk tidak terjatuh pada tindak kekerasan. Ya, mungkin sekarang ini kita merasa bahwa perjuangan kita seperti membentur awang-awang. Artinya sulit untuk menebak, menduga-duga kapan toh kejelasan itu akan dapat kita rasakan. Bahkan kita pun juga mungkin mulai merasa lelah dan bosan. Karena kita juga tahu ya, terus-menerus diintimidasi, terus-menerus untuk dipojokkan, kita bisa kemudian habis terkuras energi kita. Nah, di minggu Kristus Raja ini, pengakuan kita bahwa Kristus sebagai Raja adalah Kristus yang merajai,
yaitu yang memerintah kehidupan kita untuk kita tetap dapat dalam menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang tetap berwelas asih, berendah hati, dan mengungkap serta memperlihatkan kebenaran dengan kerendahan hati. Menurut saya kini welas asih itu dapat diperlihatkan oleh jemaat bersama dengan masyarakat di saat kita menghadapi pandemi corona ini. Bagaimana kita juga tetap bisa berendah hati, peduli dengan kehidupan di sekitar kita, sama kita. Kiranya ini akan baik ketika kita perlihatkan di situasi yang seperti ini. Bagaimana kita juga ikut merawat dan juga memulihkan dan juga kita memperlihatkan pelayanan kita. Karena tentu dalam perjuangan ini ada banyak, sekali lagi saya sampaikan tadi, energi kita terkuras. Oleh karena itu tetaplah satu dengan yang lainnya untuk ada dalam kebersamaan untuk menghidupi welas asih ini dan kerendahan hati untuk saling melayani. Kita terus berjuang, dan cara berjuang kita bukan dengan tangan besi, tapi dengan welas asih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita naik doa syafaat kita. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengakui keberadaan kami bersama dengan yang lainnya ada dalam sebuah kebersamaan penataan, ada dalam sebuah kebersamaan peraturan yang telah kami sepakati di kehidupan kami berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia ini. Dan kami pun juga telah mempercayakan kekuasaan kami sebagai rakyat kepada saudara-saudara kami yang ada di DPR, MPR, dan juga yang ada di pemerintahan saat ini,
hingga pada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan juga Bapak Ibu Wali Kota, Bupati. Kami sadar bahwa mereka pun juga sama dengan kami manusia. Seringkali dalam kerapuan kami menjadi tidak berdaya, dan bahkan kemudian kami menjadi egois dan tidak peduli satu dengan yang lainnya. Karena itu ya Tuhan, kami mendukung dalam doa untuk pemerintahan kami, pemimpin negeri kami. Kami memohon berkat belas kasihan untuk mereka semua agar dimampukan menyelenggarakan pemerintahan di dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Tuhan, ketika bangsa negara kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, bahkan juga dengan kesiapsiagaan kami untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ledakan yang ketiga, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara kami. Upaya-upaya pemberian vaksin dan juga penetapan protokoler kesehatan kiranya juga menjadi bagian dari partisipasi kami untuk kebaikan negeri ini, kesetiaan kami dengan menjalankan protokoler kesehatan. Tuhan, sungguh kami senantiasa memohon kemurahan Tuhan agar kami semua mendapati pemerintahan yang dimampukan dalam hikmat kebijaksanaan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Kami mohon berkat Tuhan. Ya Yesus Tuhan Allah kami juga memohon secara khusus Gereja Kristen Indonesia dan juga tentu gereja-gereja di Indonesia pada umumnya, kiranya juga dapat untuk hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan, karena kami sadar akan tantangan-tantangan yang kami hadapi di setiap konteks, di setiap tempat selalu berbeda, dan seringkali kami kesulitan untuk saling mendukung, saling membersamai, dan juga untuk kami perlihatkan kepedulian satu dengan yang lainnya. Kami mohon berkat Tuhan untuk gereja-gereja seluruh Indonesia pada khususnya, dan juga tentu gereja-gereja Kristen di Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami hadir sebagai gereja yang memperlihatkan, yang hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan Allah. Kami mampu untuk memperlihatkan wajah yang berwelas asih dan juga berpihak membela saudara-saudara kami dalam kebenaran dan keadilan. Ya Yesus Tuhan Allah kami, secara khusus kepada saudara-saudara kami jemaat di Bapos Taman Yasmin, dan juga tentunya baik itu jemaat dan para simpatisan, kami sadar apa yang terus kami perjuangkan ini bukan hal yang sederhana, dan kami juga sadar akan keterbatasan kami, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami terus menghidupi welas asih di saat kami perjuangkan ini, dan tentu yang kami harapkan adalah bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya kami senantiasa terpelihara iman kami, agar kami pun juga terus dimampukan menghidupi welas asih ini. Tuhan berkati kami satu persatu, keberadaan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Tuhan berikan pemulihan kesehatan bagi kami yang sakit, dan juga bagi oma, opa, para simbah, dan bahkan termasuk para pensiunan. Kami juga mohon berkat kemurahan Tuhan. Tuhan berkati setiap para orang tua. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam mendidik, merawat, mengasihi anak-anak Tuhan, dalam menyiapkan mereka untuk dapat menjadi generasi yang hidup menghidupi welas asih. Tuhan Yesus Allah kami juga sadar setiap rumah tangga, setiap keluarga dengan permohonan, dengan pergumulan yang mereka rasakan, baik rumah tangga baru
yang merindukan hadirnya momongan, para keluarga yang merawat buah hati yang baik masih dalam kandungan ataupun juga yang sudah terlahir. Kami mohon berkat kemampuan dari Tuhan agar kami dimampukan merawat, mencintai, mengasihinya, mendidiknya. Ya Tuhan Allah kami, sepenuhnya kami memohon berkat kemurahan Tuhan untuk kehidupan kami, jemaat kepunyaan Tuhan di jemaat Bapos Taman Yasmin ini. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami, program-program yang tentunya sudah terprogramkan oleh jemaat pengurus yang ada di Bapos GKI Taman Yasmin ini, kiranya juga Tuhan berkati program pelayanan serta kesehatan bisa menjadi bagian dari jemaat untuk memperlihatkan kehidupan yang menghidupi welas asih. Terlebih lagi dalam persiapan kami juga untuk menghadapi atau menyambut di tahun 2022, kiranya Tuhan memampukan kami. Di saat kami mempersiapkan Natal, masuk dalam masa Advent dan Natal, kiranya kami dimampukan bahwa kami masih berada dalam pandemi dan kami dimampukan untuk bertoleransi dan peduli satu dengan yang lainnya. Sumbangan partisipasi kami di saat-saat kami bersama dengan seluruh komponen yang ada di bangsa negara ini diperhadapkan dengan pandemi. Tuhan mampukan kami dalam merayakan, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus Allah kami, inilah doa syukur kami. Kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang tertulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi Kidung Jemaat 287B, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar. Sekarang
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah Raja kami yang sejati. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, kekal selama-lamanya. Allah sumber otoritas kekuasaan yang sejati, Allah yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Oleh karena kasih kuasa darah-Mu, Engkau melepaskan kami dari dosa, membuat kami menjadi kerajaan-kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Hari ini kami hendak bersyukur dengan penuh sukacita membawa persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri persekutuan dan ibadah kita hari ini. Marilah kita undur dengan terus mengingat pesan Tuhan hari ini, bahwa segala kuasa yang ada pada kita, sumbernya adalah dari Tuhan Raja semesta alam. Marilah kita gunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada kita untuk menyatakan kebenaran bagi kemuliaan namanya. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan nyanyikanlah Kidung Baru 177, Ku Cari Suatu Panji. Mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.